يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Belum jawab semua. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelit nih. Kata Nabi, kalau disebut nama Nabi enggak baca salawat, mad, kor, pantat kuning. Di mana pantat kuning? Burung kutilang. Pantat pantat bur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang benar, ngaji dipakai. La yara wajhi salasatu anfusin al-aquli wa liwalidayhi wa tariku li sunnati wa man lam yusalli alayya idza zukirtu baina yadayhi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izal mursalin wa mal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Azhar. Biasanya kalau Al-Azhar adanya di Kairo, Mesir ya. Ini hebat, di Sudimara Pinang adanya. Beserta jajarannya. Juga yang saya hormati para asatiz dan asatizah. Wabil khusus guru yang ngajar di musola ini, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Marhali, my friend. Hadir enggak? Enggak ya? Juga Al-Ustadz Abdul Hadis. Yang saya hormati para hujat, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, RT RW,
beserta jajarannya, tokoh pemuda, panitia pelaksana maulid, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, adik-adik yang di dalam maupun yang di luar, tanpa kecuali yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita malam hari ini dicatat oleh malaikat raqib sebagai nilai ibadah. Amin ya robbal. Tak lupa qori kita Ustadz Rauf bin Amil Haji Muhammad Sangir, betul? Matallah bituli hayati. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah kita bisa berkumpul bersama-sama, bapak-bapaknya kumpul, suaminya kumpul, istrinya kumpul, anak mantunya, cucunya kumpul. Betul? Alhamdulillah. Hidup jauh dari Nabi, betul nggak? Sudah 14 abad, 1400 tahunnya lalu Rasulullah sudah meninggal. Kita terlambat lahir, tidak mungkin ketemu dengan Rasul. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita nggak pernah mencium tangan Nabi yang mulia, kita tidak pernah melihat Nabi berdakwah, kita tidak pernah melihat Nabi bermasyarakat, kita nggak pernah ketemu, betul nggak? Tapi apakah kita nanti bisa ketemu di akhirat? Sudah di dunia nggak ngelihat Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, tidak hidup sejaman dengan Nabi, kemudian di akhirat kagak ketemu juga sama Nabi. Nyesel nggak kira-kira? Rugi apa rugi kira-kira? Tapi jangan khawatir, kata Nabi, tuba, beruntunglah 3 kali. Tuba, beruntunglah. Tuba, beruntunglah. Man lam yarani wa amanabi. Orang yang tidak pernah hidup di zaman aku, tidak pernah ketemu dengan aku, tak dia hidup jauh di Indonesia, ratusan tahun setelah aku, tetapi dia beriman kepadaku, awa amanabi, maka inilah orang yang beruntung. Kita tidak hidup sejaman dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Hebat nggak kira-kira? Hebat nggak kira-kira? Jangan khawatir. Walaupun kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi karena kita cinta kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi, kita senang dengan Nabi, kita beriman kepada ajaran Nabi, insya Allah nanti di akhirat kita bisa bertemu dan melihat wajah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan surga tidak akan sempurna dan tidak nikmat kalau nanti di akhirat tidak berjumpa dan tidak melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu. Kangen gak sama Nabi? Bu, pengen ngelihat wajah Nabi. Kenikmatan yang sangat dahsyat nanti di surga kalau kita bisa bertemu dan melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Insya Allah nih selawat kita nyampe kepada Rasulullah Sallallahu. Ada yang nanya, Pak Kiai Hatami, siapa yang menyampaikan selawat kita? Selawat kita baca selawat di Pinang mana nih? Sudimara Pinang, jauh bener. Sedangkan Nabi tinggalnya di Madinah, betul nggak? Apakah sampai siapa yang menyampaikan? Para malaikat Allah. Jadi selawat yang kita baca insya Allah disampaikan oleh para malaikat. Kalau kita baca selawat dan salam di depan kuburan Nabi di Masjid Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, dijawab langsung oleh ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita beri salam, ruhnya Rasulullah dikembalikan oleh Allah dan Nabi bisa menjawab salam kita. Jadi nanti kita dikenal, ditandain di akhirat, walaupun gak pernah ketemu di dunia. Percaya gak kira-kira? Makanya banyak baca selawat. Bahkan ada dalam satu keterangan, barang siapa yang baca selawat 1000 kali diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu dan akan masuk surganya Allah Subhanahu. Makanya sebelum tidur baca selawat 400 kali. Dikit kan? Dikit kan?
Dikit sambil nonton sinetron enggak apa-apa. Betul nggak? Nggak apa-apa. Baca selawat tanpa wudu boleh nggak? Boleh. Kemudian lagi haid boleh nggak? Boleh. Ngomongin orang aja. Kagak boleh? Boleh. Ngomongin orang boleh, tapi kebagusan, kebaikan dapat pahala. Tapi ngomongin kekurangan orang, itu namanya ghibah. Itu sama saja kita makan daging saudara sendiri. Nauzubillah min. Malah kalau saudara kita seiman seagama punya kekurangan, tutupin aibnya, betul nggak? Kalau mau kasih tahu langsung, jangan diomongin di depan orang lain. Orang yang suka membuka aib orang di dunia, nanti di akhirat aibnya akan ditelanjangkan oleh Allah di depan pembesar-pembesar. Malu nggak kira-kira? Mau dipermalukan nanti di akhirat? Kalau tidak mau dipermalukan, aibnya dibuka oleh Allah, jangan suka membuka aib orang di dunia. Betul nggak? Betul. Romanya doyan banget ngomongin kekurangan orang. Betul nggak? Tutupin. Jadi orang yang suka menutupi aib orang, kekurangan orang, nanti kekurangan kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Amin ya robbal. Makanya banyak baca salawat. Walaupun nggak pernah ketemu dengan Nabi, nggak pernah ngelihat dengan Nabi, kalau kita baca salawatnya ikhlas sampai ke kolbu, sampai ke hati. Kata Dr. Arzi, kalau sampai ke hati, itu terjadi koneksi, terjadi hubungan. Ruh kita nanti nyambung dengan ruhnya Rasulullah Sallallahu. Nah nanti Nabi bisa mengenal kita di sorga. Amin ya robbal. Nah ini nih yang suka baca selawat kelihatan tuh, cahaya mukanya bercahaya. Ini yang suka sujud, suka ngambil air wudhu, betul nggak? Ada tandanya. Nanti di sana akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Oh kalau sudah Nabi yang beri syafaat, Allah pasti akan menolongnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kalau kita cinta dengan kekasih Allah yaitu Muhammad Rasulullah, Allah pun akan cinta kepada kita. Betul nggak? Tapi kalau kita tidak suka kepada Rasulullah, kekasih Allah, Allah pun tidak akan suka kepada kita. Model kita ya ibadahnya masih balang-bolong, males. Betul nggak? Sholat pun mulut kemana, hati kemana, betul nggak ya? Lagi sholat mah sholat, hati mah ke dapur, betul nggak? Sholat model begini apa iya diterima kira-kira ya? Masya Allah. Tapi untung di dalam sholat itu ada bacaan selawat, betul nggak? Ini loh hebatnya selawat itu. Di dalam sholat itu ada bacaan sholawat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan dilanjutkan dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali dan seterusnya. Itu namanya salawat Ibrahimiyah dalam sholat. Dan itu hukumnya wajib dalam tahiyat akhir, kecuali tahiyat pertama hukumnya sunnah abad. Tapi tahiyat terakhir hukumnya wajib. Karena ada salawat kepada Nabi, jadi kekurangan ibadah sholat kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya. Maka banyak-banyaklah berselawat kepada Masya Allah. Penting gak kira-kira? Lah kita ngapain ini kumpul ngadain maulid, betul gak? Ibu sampai berkorban, betul gak? Ngapain nongkrong di sini? Pulang mendingan nonton TV sana, betul gak? Pulang. Gua jitak pala lu. Emaknya disuruh pulang. Aduh, bapaknya gua di sini. Ngapain? Sampo juga belum beli. Aduh, minum. Saudara nih, air habis, ceramah habis. Jangan diisi, kembung gua nggak sapan selesai. Lanjut. Hadis ini dari Anas bin Malik, ya sahabat Nabi. Tadi udah kenal apa sahabat? Apa sahabat? Orang yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, dan beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi. Berarti dia sahabat. Kalau kita cuman umat, bagus jadi umatnya Nabi, betul nggak ya? Cakep nggak jadi umatnya Nabi? Karena nanti di akhirat pemimpin surga
itu ada sekian banyak nabi. Ya, nabi itu ada 124.000. Rasul ada 303. Tapi yang wajib kita kenal, yang wajib kita imani hanya yang tertera di dalam Al-Qur'an ada 25. Yang lain tidak wajib kita kenal. Itu pemimpinnya, rajanya, imamnya nanti di akhirat adalah Rasulullah sallallahu. Nabi-nabi yang lain gak berani beri syafaat, malu. Tapi Nabi Muhammad lah yang pertama kali diberi izin oleh Allah. Ya Muhammad, beri syafaat tuh. Jadi Nabi yang diberikan surat izin untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolong. Nabi Muhammad dikasih syafaat bukan yang kecil, namanya syafaatul uzma, syafaatul kub, sahabat syafaat besar. Artinya Nabi bukan hanya memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya saja kaum muslimin, tapi dia juga bisa memberi syafaat kepada umatnya nabi-nabi yang lain. Bangga enggak jadi umatnya Rasul? Bangga enggak? Banyak selawat, Masya Allah. Ya, betul enggak? Jangan pernah luput setiap hari baca selawat. Ya, betul. Allahu Akbar ya. Sallu ala Nabi. Hadis Nabi bersabda, la yara wajhi salah satu anfus. Tidak ada 3 kelompok manusia nanti di akhirat tidak akan pernah melihat wajah saya. Tuh Nabi ngomong tuh. Dia tidak akan ketemu di surga dengan saya. Dia tidak akan melihat saya. Kenapa? Nabi pun ogah ketemu dengan dia. Malu nggak kita begitu? Malu nggak? Nabi saja nggak mau ketemu dengan kita. Nabi saja nggak mau melihat wajah kita. Makanya 3 orang ini nanti di akhirat tidak diizinkan oleh Allah untuk ketemu dan melihat wajahnya Rasulullah SAW di surga. Nauzubillah min. Apa yang pertama? Nih, mudah-mudahan kita nggak masuk. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hei bocah-bocah dengerin. Wahai yang merasa anak-anak dengerin. Wahai siapa saja tua muda yang merasa punya orang tua dengerin, betul nggak? Di sini semuanya punya orang tua kan? Punya nggak? Kalau kagak punya orang tua, nggak punya bapak, punya ibu, berarti Nabi Adam. Betul nggak? Ini bukan Nabi Adam kan? Nah, ada Adam nama doang. Kalau ada nggak punya bapak, ibu punya, berarti Siti Maryam. Siti Maryam punya anak Nabi Isa, kagak ada bapak. Kenapa? Karena Siti Maryam wanita suci, nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Dia hamil karena ditiup oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu. Makanya Nabi Isa bin Maryam, bukan bin bapaknya karena nggak ada bapak. Maryam itu adalah penghuni surga, pembesar surga nanti dengan Siti Khadijah. Ya, dengan Siti Khadijah binti Huwa ada 4 pembesar surga, dayang-dayang surga, pejabat tinggi, wanita pejabat tinggi nanti di surga yang mengatur semuanya. Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadilah wanita seperti Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Ibunda Maryam, ibunya Nabi. Yang keempat katanya yaitu putri Rasulullah yang cantik, yang sangat disayang oleh Rasulullah, Siti Fatimah. Iya, Asia. Masya Allah. Di sini sekarang juga banyak Maryam di zaman modern punya anak, tapi nggak ada bapaknya. Nauzubillah min. Ya. Jadi yang pertama nanti yang tidak akan ketemu dengan Rasulullah, tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Nabi nggak suka. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan bahwa birrul walidaini adalah wajib hukumnya. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah urutan kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kewajiban kita setelah kita beribadah menyembah hanya Allah dan tidak mensyirikannya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang. Walaupun kita ini jenggotnya ngengser, palanya makin udang-udang udah kayak tempayan, betul nggak? Kemudian japunya sorbannya ngengser, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad sekalipun, tapi kalau durhaka kepada orang tua, maka tidak akan diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Boleh saya cerita? Boleh, Bu? Kita bercerita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Alqamah. Siapa namanya? Alqamah. Ini diceritakan di dalam kitab Tanqil Qaul bab birrul walidain. Bab berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang. Ingat kata Oma Irama bahwa orang tua adalah keramat hidup. Betul nggak? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Terusin dah. Alqamah ini sahabat Nabi, dia ahli ibadah. Pada suatu saat dia kena penyakit maradun syadidun istadda maraduhu, kena penyakit yang sangat keras, penyakitnya sangat dahsyat, luar biasa. Akhirnya sampai sakratul maut. Rasulullah SAW kemudian bahwa istrinya ini datang kepada Rasulullah istrinya Alqamah datang kepada Nabi kepada Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, suami saya Alqamah sakit berat dalam kondisi sakratul maut, tapi sulit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Geger itu semadinah. Kelas sahabat hidup di zaman Nabi, berjuang bersama Nabi, ahli ibadah, sakratul maut, lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahad. Padahal kata Nabi, man mata wa qala akhiru kalami la ilaha illallah daholal. Barang siapa yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk. Tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat takhlil. Kemudian Rasulullah SAW mengutus para sahabat. Ya, hai para sahabat, ayo kita tengokin tuh Alqamah. Kata siapa nih? Kata siapa nih? Colok matamu. Kata siapa nih? Kata Nabi. Hai para sahabat, termasuk Bilal bin Rabah, ayo kita tengok tuh. Karena menjenguk orang sakit hukumnya sangat dianjurkan. Bukan sunnah, hak memang. Punya hak orang muslim kalau sakit untuk ditengok itu pahalanya sangat besar. Nabi menengoki sahabat Alqamah yang sakit sakarat, sakit sangat berat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Alqamah, bagaimana keadaanmu Alqamah? Apa kata Alqamah? Alqamah tidak bisa berkata-kata, kaku lidahnya, macet lidahnya itu. Padahal ahli ibadah, ikut berjuang membela Islam, berperang di jalan Allah Subhanahu bersama Nabi. Apa yang terjadi? Wah, kata Nabi, ini celaka ini Alqamah ini. Celaka ini Alqamah. Berbicara, berkata-kata saja sudah tidak bisa. Padahal waktu sakit, waktu sehat ngomongnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah ini mentalkin. Apa mentalkin itu? Membimbing kalimat dua kalimat syahad. Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha wala yantik. Tidak bisa mengucapkan, kaku lidahnya itu Alqamah itu. Celaka ini. Ulang lagi Alqamah, ulang.
Ya, kok kararan Nabi mengulang-ulang Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Macet lidahnya, Bu. Ya sudah. Rasulullah SAW bertanya para sahabat, siapa yang tahu Alqamah punya bapak tidak? Para sahabat, qalu ya Rasulullah, abahu qad mata, bapaknya setelah meninggal dunia. Tetapi dia masih punya ibu. Tapi ibunya udah sangat ibunya tua renta, sudah tidak berdaya, tidak bisa lagi mencari uang. Akhirnya dipanggil, ya sudah kalau begitu, datangkan itu ibunya kemari, ibu Alqamah. Dipanggil oleh sahabat, datang ibunya. Ibu, bagaimana keadaan Alqamah? Alqamah itu dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia banyak berbuat kebaikan ya Rasulullah. Tetapi saya murka dengan Alqamah. Kata siapa nih? Kata ibu, saya kesel jengkel dengan Alqamah. Saya marah besar dengan Alqamah. Emang ada apa, Bu? Ibu kok sama anak sampai kejam begitu? Ibu bukan orang sudi marah pinang ya, Bu ya? Iya. Li'annahu yu'assiru jauzatahu ala ummi. Nah ini, Alqamah kekurangannya di sini. Padahal dia ahli ibadah. Kata ibunya, dia harus puasa, dia sholat, dia sedekah, dia berjihad di jalan Allah. Tapi dia yu'assiru jauzatahu. Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya. Apapun kemauan istrinya diturutin, apapun permintaan istrinya diturutin, kemanapun istrinya pergi diantar. Tapi saya, ibunya, tidak pernah ditengok, tidak pernah diurus. Saya terlunta-lunta, saya tidak redo kepada Alqamah. Hati-hati, hati-hati murka seorang ibu, betul nggak? Ibu itu keramat, betul nggak? Nah, keramat itu bukan pohon gede, itu keramat adanya di rumah ibu kita. Begitu ibu katanya, saya tidak redo, saya marah besar dengan Alqamah. Apa yang terjadi? Hai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Cari itu kayu bakar, tumpuk di sini, kita bakar Alqamah. Begitu bilang mau dibakar Alqamah, ya Rasulullah, la ta'alu ala waladi. Jangan kau lakukan itu, ini anakku, wasafratu adi. Dia ini jantung hatiku. Itulah seorang ibu. Biar jengkel bagaimana sama anak, biar badungnya tuh bagaimana anak, betul nggak? Tapi kalau anaknya mau dibakar, siapa yang sanggup seorang ibu, betul nggak? Betul. Hai, betul nggak? Ai colok matamu. Makanya ada istilahnya, cinta ibu sepanjang masa, betul nggak? Ibu cintanya nggak pernah terputus sampai mati. Tapi cinta anak orang tua kadang-kadang cuma sepanjang gala, betul nggak? Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi di zaman edan sekarang ini, anak kaya, emaknya jadi pembantu dalam rumah tangga. Brengsek kau. Betul nggak? Bayangkan udah diurus dari kecil, disekolahin sampai sukses. Mestinya kalau pengen berkah rumah tangga, kalau orang tua sudah tak berdaya, orang tua udah sakit-sakitan, udah nggak punya duit, jadikan ratu di dalam rumah tangga ibu kita. Jadikan raja tuh bapak kita dalam rumah tangga. Insya Allah berkah tuh rumah tangga, betul nggak? Ini kagak, ini bukan orang sini, ini orang Cipondoh. Pakai anaknya sukses, suaminya pejabat, suaminya kaya, istrinya wanita karir, sibuk. Bapak ibunya suruh ngurus cucunya, betul nggak? Disuruh ngepel, disuruh masak, sementara dia sibuk di luar. Masya Allah, digaji lagi. Masa orang tua digaji? Orang tua makan atau tidak makan itu sudah tanggung jawab anaknya, betul nggak? Gantian dulu kamu diempani, kamu dibiayai, kamu dikasih makan. Setelah orang tua sudah tak berdaya, nggak bisa nyari makan, kamulah sebagai anak yang bertanggung jawab memberi makan, betul nggak? Ini betulnya bener nggak? Dari hati. Kemudian kau jadi anak soleh. Iya, masya Allah. Begitu mau dibakar, ibunya menjerit menangis. Jangan ya Rasulullah, ini anak saya, ini jantung hati saya, jangan dibakar ya Rasulullah. Bu, dibakar di dunia itu nggak seberapa, lebih dahsyat nanti azab Allah di akhirat.
Dan amal ibadahnya tidak akan diterima, Bu. Amal koma, sholatnya, puasanya, jihadnya, hajinya tidak akan ditolak oleh Allah kecuali ibu redo kepada Alqamah. Begitu dibilang begitu, Masya Allah. Itu seorang ibu yang begitu marah dengan Alqamah karena lebih cinta kepada istrinya. Ya, dan tidak mengurus ibunya. Makanya sebagai orang istri juga harusnya jangan pernah melarang kalau suaminya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kadang-kadang ada istri yang menjerumuskan suaminya ingin mengasih duit kepada orang tuanya. Jangan, Pak. Ini suaminya ayam sayur lagi takut menghadapi bini, betul nggak ya? Suaminya ingin membahagiakan orang tuanya, dilarang oleh istri. Ini istri yang modal begini menjerumuskan suaminya masuk neraka, doraka sama orang tuanya, betul nggak? Mestinya mendukung istri yang soleha, bukan begitu. Kalau habis gajian 10 juta, kok diserahin suami, diserahin saya semua, Pak, kata istrinya. Lihat no orang tua kita yang sudah tak berdaya, punya duit atau tidak, makan atau tidak. Orang tua bapak dulu kasih. Ada nggak di Pinang yang begitu di sini tuh? Kalau ada begitu dipiara itu, dilestarikan itu. Salam sorga itu, betul nggak? Yang betul bapak-bapak di belakang pengalaman ini. Ini ceramah mahal ini. Kudu tebel ini pulang ini. Masya Allah, betul nggak? Jarang yang mengungkap masalah ini, betul nggak? Ingat, kata Nabi dalam sebuah hadis, birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Ayo berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Nanti di saat kamu sudah tua, ini nanti kan akan tua kan ya? Sekarang jadi anak, nanti jadi orang tua, jadi tua lagi, kakak nenek-nenek, betul nggak? Ini Ustadz Hadis sekarang gagah ganteng dia, nanti peot dia kalau umurnya panjang, tua tak berdaya, betul nggak? Nah, kalau Ustadz Hadis dia berbakti kepada orang tuanya sekarang, hukum karma berlaku, nanti di hari tua pun dia akan disayang oleh orang tuanya sama anak-anaknya, betul nggak? Tapi kalau kalian durhaka sama orang tuanya disia-siakan, orang tuanya dijadikan pembantu, orang tuanya dijadikan jongos, orang tuanya dititip apa di jompo, nanti kalian kalau sudah tua pun dilempar oleh anak-anak kalian. Mau begitu mau? Mau begitu mau? Masya Allah, begitu mau dibakar, jangan Rasulullah, jangan dibakar anak saya. Mulai saat ini saya redho, saya ikhlas, saya maafkan anak saya Alqamah, walaupun dia durhaka kepada saya. Tuh ibu mah, betul nggak? Orang tua mah biar kesal bagaimana sama anak, kalau namanya udah anak, ya betul nggak? Dia rayu tuh, kita udah baik aja sama anak, betul nggak? Anak kadang-kadang anak mah kagak. Orang tuanya aja nggak tengok, nggak ngapain, betul nggak ya? Orang tuanya udah kangen banget pengen ketemu anak sama cucu, aja kakek tengok juga. Ntar kalau orang tuanya udah meninggal baru menyesal, betul nggak? Betul nggak? Makanya biar pada berbakti sama orang tua. Orang tua masih pada hidup, ayo bahagiakan orang tua. Nggak bisa dengan duit karena kita hidupnya susah, paling tidak kita tengokin, betul nggak? Kalau misalnya kita bahagiakan, kita doakan setiap habis sholat, itu yang penting. Yang punya duit bantu dengan duit, betul nggak? Yang rada susahan bantu dengan doa, bantu dengan tenaga, beresin rumahnya, cuci piringnya, betul nggak? Orang tua begitu aja udah cakep, udah girang, betul apa betul? Kok Pak Kiai ngomong begitu? Lah kan gua udah tua, udah jadi orang tua udah pala 6, betul nggak ya? Masya Allah, kan saya bukan orang baru di sini, saya sering banget dulu dakwah di sini, betul nggak ya? Sudah hadis ya? Ya makanya saya girang banget ini diundang udah kangen. Ya Allah, Amil Sangir masih sehat aja sih, lihat itu masih muda aja. Muda aja memang pas segitu. Iya, Pak Sidik itu, Pak Sidik udah kurang sehat ya, nggak apa-apa Pak Sidik ya. Karena penyakit itu kalau kita redo, kita ikhlas, merontokkan dosa-dosa kita, betul nggak? Emang mau sehat betul? Mau sehat terus mau, nggak pernah sakit. Tuh, lihat Fir'aun nggak pernah sakit, seumur hidupnya nggak pernah susah. Ngaku Tuhan dia, dicemplungin, dilalepin di laut. Ini romannya dikasih penyakit, sujud nama Allah. Padahal gua sholat, gua rajin berdoa, gua dikasih sakit. Semua ujian dari Allah semuanya baik. Betul nggak? Orang sakit itu rezeki buat dokter, betul nggak? Betul nggak? Pasti ada kebaikan. Yang kedua, bagi yang sakit, kalau dia sabar, dirontokkan dosa-dosanya, betul nggak? Akhirnya setelah sehat, dia rajin ibadah karena dia sudah dikasih sakit, dia ingat kepada Allah. Betul? Waktu sehat kurang berzikir kepada Allah, kurang baca selawat kepada Allah,
kepada Nabi, kurang baca istighfar kepada Allah, betul nggak? Tapi setelah sakit, wah setiap hari istighfar melulu, betul nggak? Nah itu ada hikmahnya, jangan suzon kepada Allah. Ya Pak Sidik ya, ya Pak Sidik ya. Iya saya lihat makin kecil ya sekarang. Iya agak kurus ya, nggak apa-apa. Mungkin itu karena dosa-dosanya sudah dirontokkan oleh Allah Subhanahu. Saya juga pernah sakit kemarin zaman pandemi sampai 15 hari. Ya nggak apa-apa, sabar, betul nggak? Ya. Anggap saja ini ada teguran dari Allah. Allah sayang sama kita. Betul, betul. Betul, betul. Nah, akhirnya begitu kata Rasulullah, tidak akan diterima amal ibadahnya Alqamah kalau ibu tidak redo. Ya Rasulullah, saya redo, saya ikhlas kepada anak saya Alqamah. Begitu kata redo dan ikhlas, akhirnya apa yang terjadi? Ya Rasulullah mentalkin, ya Alqamah, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Alqamah lidahnya jadi lemas, lidahnya jadi lentur, bisa berkata-kata, bisa mengucapkan kalimat syahadat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara ibunya redo. Akhirnya Alqamah mati tersenyum dalam keadaan husnul. Karena apa tuh? Karena redo. Karena redo. Coba kalau ibunya kagak redo, Alqamah ngap-ngapan 3 hari 3 malam, bisa seminggu mati dalam keadaan su'ul khotimah, neraka jahanam, karena tidak dapat redho dari kedua orang tua. Kenapa serius? Hah? Tapi saya doain mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha, membahagiakan orang tua. Nanti kalau sudah jadi berumah tangga sayang sama orang. Amin ya robbal alamin. Akhirnya Alqamah meninggal dunia diridinya oleh ridhonya ibunya. Maka kata Nabi, ridollah bi ridol wa suhtullah bi sutil. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Ridho Allah ridho, orang tua murka Allah juga murka. Maka banyak-banyaklah cium tangan sama orang tua, betul nggak? Jangan cium tangan sama pacar, tapi cium tangan sama orang tua, minta redonya, betul nggak? Hari Jumat, walaupun perempuan nggak sholat Jumat, temui orang tua, minta redonya, minta ikhlasnya. Mudah-mudahan berkah hidup kita, betul nggak? Ada dalam sebuah keterangan, barang siapa yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Udah doa itu saja yang gampang dari Al-Quran. Baca minimal 3 kali setiap pada sholat. Kalau perlu waktu sujud terakhir baca 3 kali. Insya Allah itu salah satu tanda berbakti kepada kedua orang. Rezekinya akan diturunkan tak pernah putus. Apa kata Imam Ali? Barang siapa yang memutuskan doa sama orang tuanya, sudah silaturahim tada sama orang tuanya, kemudian mendoakan pun tidak, maka rezekinya pun akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya masuk pesantren Darul Amanah pinggir kali, ya Kelurahan Kenanga Cipondo. Di situ santri saya wajib bisa mendoakan orang. Alhamdulillah baru 1 semester, 2 semester udah megang mic di belakang imam baca doa, termasuk baca Rabbighfirli wali walida warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau pengen anaknya nggak rusak karena handphone, masuk ke pesantren. Karena kalau di pesantren setiap hari baca Quran, kalau di rumah baca handphone, betul nggak? Nah, itu. Kalau di pesantren setiap hari sholat di masjid berjamaah, kalau di rumah handphone, tidur. Dibangunin orang tuanya udah 3 kali dibangunin, jungking doang. Ditendang sama ibunya, kentut. Dasar songong lo. Pengalaman ya? Masya Allah. Tapi di pesantren saat rangka 4 tahajud, pagi sebelum sekolah sholat duha. Makanya orang yang masukkan anaknya pesantren jarang yang susah. Kenapa? Anaknya rajin ibadah di pesantren, betul nggak? Pengennya anaknya nanti jadi anak yang soleh, soleha, bisa menuntun orang tuanya ke surga nanti. Masukin ke pondok pesantren Darul Amanah An-Hadiyah, Kelurahan Kenanga Cipondo pinggir kali. SMP dan SMA 6 tahun. Ya, oke? Oke? Nah, lanjut. Nah, jadi jangan lupa mendoakan orang
Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Setiap pada sholat. Bahkan kata guru sekumpul, kalau perlu sujud terakhir sebelum baca tahiyat akhir, sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kan? Tambah sujud agak lama sedikit. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma 3 kali, baru Allahu akbar, baru at-tahiyatul, baru sampai selesai. Bisa Bu? Ini saya ijazahkan ya. Ya Bu ya, baca ya Bu ya. Setiap ada sholat. Insyaallah. Ibu kan punya orang tua juga kan ya? Orang tua yang sudah meninggal dunia maupun masih hidup, doakan. Ya, kalian masih hidup, jenguk, tengokin, bahagiakan kalau kita punya rezeki. Betul nggak? Kalau sudah tiada, ziarahi kuburnya, doakan. Betul nggak? Kalau punya duit, sedekah, niatkan pahalanya buat orang tua kita di alam kubur. Itu juga cara berbakti kepada kedua orang. Yang kedua, wa tariku li sunnati. Udah berapa jam ini? Jam berapa ini? 10:30. Ya, dikit lagi lah, jam 11 selesai. Wa tariku li sunnati. Yang kedua, yang tidak akan bertemu dengan Rasulullah, yang tidak akan melihat wajahnya Rasulullah nanti di sorga, orang yang meninggalkan sunnahnya Nabi. Katanya cinta sama Nabi, tapi sunnah Nabi, tuntunan Nabi, ajaran-ajaran Nabi, contoh Nabi sehari-hari tidak diikuti. Itu namanya cintanya palsu. Ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Bapak-bapak di dalam cinta sama Nabi? Adik-adik cinta sama Nabi? Ayo, kalau pengen ketemu Nabi, nanti melihat wajah Nabi yang mulia, mulai saat ini hidupkan sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi. Betul nggak? Yang gampang-gampang aja. Apa yang gampang? Sebelum tidur ngambil air wudhu. Itu sunnah Nabi. Malah kalau Bilal bin Rabah mah, kalau setiap wudhu sholat dulu 2 rakaat. Makanya Bilal bin Rabah ditanya, "Hai Bilal bin Rabah, kenapa kamu masih hidup di dunia? Suara sepatu kamu, suara sendal kamu, suara terompak kamu di surga udah kedengeran, padahal orangnya masih hidup. Apa amalanmu wahai Bilal bin Rabah?" "Saya tidak pernah meninggalkan sholat wudhu. Setelah wudhu saya sholat sunnah wudhu, sholat sunnatal wudhu rakaataini lillahi." Udah dah, sholat sunnah wudhu mah gak usah dikerjain. Kita belum sempat, betul ya? Tapi kalau mau tidur paling tidak wudhu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudhu, maka ruhnya dijaga oleh para malaikat Allah. Asing gak? Kalau dia mati, kagak mendusin sudah di alam kubur. Matinya dalam keadaan husnul, karena suci punya wudhu. Dan sebelum tidur baca zikir, baca doa. Apa yang diajarkan? Nah ini ngaji. Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda, paling cantik, karena masih muda. Nabi udah umur 50 tahun, Aisyah baru umur sekitar ya belasan tahun. Masya Allah, kata Aisyah, wahai Humairah, wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Asing gak? Nabi itu sangat romantis dengan istrinya Aisyah ini, menjadi suami serem, galak. Sampai kalau pulang istrinya takut. Gua nih, kalau suami gua pulang gua takut. Bukan suami sama preman dia mah. Musinya lembut, betul nggak? Ayah Rasulullah aja romantis sama Aisyah, betul nggak? Rasulullah pandai mengadaptasikan. Kawin pertama Khadijah 40, tapi Nabi baru 25. Emang itu diperlukan begitu, yang sudah tua pengalaman tahan banting dan kaya raya. Nah, tapi Nabi dapat hadiah satu yang perawan dan sangat muda, yaitu istri anaknya Abu Bakar, namanya Aisyah. Tapi yang beri keturunan cuman Khadijah. Yang lain istrinya tidak ada yang berikan keturunan. Makanya Nabi walaupun sudah meninggal dunia, Khadijah selalu disebut-sebut, Khadijah, I love you. Bahkan di depan istrinya Aisyah, sampai Aisyah cemburu. Bahkan ada ayah, ngapa empok Khadijah disebut mulu? Aku tak bisa melupakan Khadijah. Hartanya begitu banyak, orang konglomerat, habis buat berjuang di dalam Islam, betul nggak? Di kala suka dan duka, Khadijah selalu hadir di hadapanku. Ya Aisyah akhirnya nauin, betul nggak? Gitu. Wahai Aisyah, jangan tidur sebelum hatam Quran. Wah, bisa nggak kira-kira? Kita sebulan aja kagak hatam. Jangan tidur sebelum hatam Quran. Ntar dikasih tahu.
Jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari segala nabi dan rasul. Gimana caranya tuh? Jangan tidur sebelum dapat haji mabrur. Umrah aja belum, haji mabrur lagi. Jangan tidur sebelum apa itu? Yang terakhir itu jihad fisabilillah. Apa kata Rasul? Belum mendapat redo kepada kaum muslimin dan muslimat. Lah berapa miliar kaum mukminin dan muslimat, bagaimana minta redonya? Kata Nabi, hai Aisyah, enggak usah hatam 30 juz. Baca kulhu 3 kali, hatam Al-Quran. Gampang? Gampang? Baca enggak? Baca enggak? Wudu, baca, hatam Quran dulu ya. Sebelum tidur hatam Quran, setelah ambil air wudu. Apa bacanya, Bu? Kulhu. Karena kulhu itu sulusul Quran. Baca kulhu 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti hatam. Pahalanya maksudnya. Baca nggak? Yang kedua, jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari segala nabi dan rasul. Aisyah, baca aja selawat 3 kali. Insya Allah dapat syafaat dari nabi dan rasul. Bagaimana baca selawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya wal mur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan dan seluruh nabi dan rasul. Bisa? Ayo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai wa alihi gak boleh? Wa ala jamil anbiya wal mursalin. 3 kali. Kulhu sudah, selawat. Berarti kita berkoneksi dengan Rasulullah sallallahu. Baca kulhu berarti kita memantapkan tauhid kita kepada Allah. Mati membawa tauhid, husnul khatimah. Mati membaca selawat, insya Allah nanti dapat syafaat Nabi. Betul nggak? Yang ketiga, Aisyah jangan tidur sebelum mendapat pahala haji yang mabrur. Baca apa ya Rasul? Baca selawat, baca baqiyatus sholihah. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Sama dengan pahalanya haji mabrur, walaupun tidak pergi haji karena belum mantap gak? Terakhir, Aisyah jangan tidur sebelum mendapat redho kepada saudara kamu, wa mukminin dan muslimat, muslimin dan muslimat sejagat raya. Gimana minta doa, minta maafnya tuh? Ayo baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gampang. 3 baru bismika Allahumma ahya. Itu minimal. Kalau saya ditambah salawat 400 lebih malah. Subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebanyakan pakai selawat Jibril. Pernah dengar selawat Jibril? Selawat Jibril nggak pakai Sayyidina. Nah, Jibril pangkatnya tinggi ya. Pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 400 kali. Ya sebentar. Betul nggak? Betul nggak? Nah sebentar. Kalau perlu 1000 kali 1 hari, maka akan diharamkan masuk neraka. Kalau 1000 kali caranya bagaimana? Setiap waktu sholat 5 waktu, 1 waktu 200, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Cuma 2 kali putar tasbih, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, nggak terasa. Tapi pahalanya luar biasa. Cuman karena kita sibuk dengan urusan dapur, sibuk dengan urusan gosip, betul nggak? Sibuk yang nggak penting. Padahal sudah tua berapa umur kita habiskan? Sudah berapa banyak istighfar? Sudah banyak salawat, betul nggak? Betul nggak? Ayo bangun. Itu ya. Itu jadi itu. Terus baca bismika Allahumma ahya wa amut.
Insya Allah selama tidur dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, saya mau tidur, tidurkanlah saya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa menidurkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan jagalah tidur saya ini dari segala kejahatan makhlukmu ya Allah. Bangunkan saya nanti jam 3 ya Allah. Saya mau tahajud takarub kepadamu. Insya Allah bangun. Handphone terbunyikan jam 3. Ini handphone enggak. Handphone dibuat maksiat melulu. Handphone dibuat jauh dari Allah. Gunakan handphone untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Bangunin tahajud. Suara azan setiap waktu mengingatkan kita kepada Allah. Buka konten-konten dakwah, betul nggak? Jangan yang licin-licin doang yang dilihat, betul nggak? Hei, gunakanlah handphone untuk Makanya kata Nabi, nikmal mal piyadirojulis soleh, piyadirojulis soleh. Sebagus-bagusnya harta kalau dipegang oleh orang yang soleh. Handphone dipegang oleh orang yang soleh bisa mendekatkan diri kepada Allah, betul? Bisa membuat dia tambah ilmu karena banyak membuka itu adalah aplikasi dakwah dan sebagainya buat bersilaturahim. Tapi handphone dipegang oleh maling. Buat apa? Malam ini rumah mana yang gua garong nih? Nyebar hoak. Betul ya? Nah inilah akhirnya masuk neraka gara-gara handphone, alat canggih yang cuma segenggam. Gunakanlah handphone ini agar kita bisa masuk surga. Gunakanlah untuk belajar, bukan kamu diperdaya gara-gara handphone. Apaan belajar online? Online apaan? Belajarnya kagak main handphone, mata rusak, dablek lagi. Makanya masuk pesantren. Saya di pesantren nggak ada online, tatap muka sepanjang tahun, betul nggak? Corona nggak ada corona, ada juga corona. Kenapa? Setiap hari santri saya jemur, setiap jam istirahat jam 10, biar sehat. Gua tembak loh. Tanya nih Paris nih tanya. Nah, betul nggak? Setiap hari, cuma sekarang mah seminggu 2 kali karena udah alhamdulillah karena udah divaksin semua. Dan baca salawat tibil kulub. Karena tanpa izin Allah corona nggak bakal bisa berdaya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada kasus santri saya itu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah divaksin dan kemudian selalu baca selawat tibil kulub. Ya, insyaallah dibentengi kita dirinya. Amin ya rabbal. Ya ya. Nah, kemudian ya apa lagi? Yang selanjutnya adalah yaitu kalau tidur menghadap kiblat. Setelah baca doa menghadap kiblat, kata Nabi tangan kanan dibuat bantal. Itu sunahnya begitu. Ini mah tidur mantatin laki mulu. Laki dari sore sampai pagi mendusin, mah pantat mulu yang dilihat. Nauzubillah min dzalik. Istri yang soleha kalau tidur itu selalu berhadapan dengan suami. Kata suaminya, aduh cantik sekali istriku, tidurnya aja cakep. Betul nggak? Ini kagak, punggung mulu dikasih. Ampun, kata lakinya, gue punya bini atu-atunya begini. Jangan ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi tidur itu, ini kalau mau tidur aja. Kalau punya wudu batal, nggak apa-apa. Bersentuhan batal, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tidurnya awalnya punya wudu, menghadap kiblat. Ntar mau madhab mana kek, ngulesin mah, betul nggak? Awalnya saja. Itu namanya kita ngikuti sunnah. Yang kedua sunnah Nabi itu Nabi senang pakai parfum. Ada 3 urusan dunia yang sangat dicintai oleh Nabi. Di antaranya atib. Nabi senang pakai wangi-wangian. Kondangan wangi, tidur sama laki bau ketek. Sholat bau keringat, sholat bau apek. Nabi menganjurkan kalau ke masjid berhias, berdandan, khususnya laki-laki. Artinya apa? Berpakaian yang keren. Karena kita menghadapi zat yang maha Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah senang dengan keindahan. Betul nggak? Sholat udah pakai peci kagak, rambut gondrong, pakai kaos cap gelotek, belakangnya ada gambar Semar, pakai celana bolong-bolong. Kalau begitu main bola, mancing boleh. Kita menghadap lurah saja pakaian begitu, malu nggak? Kenapa menghadap Allah kagak malu? Tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling dahsyat di muka bumi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu.
Kita sholat itu sedang berhadapan dengan Allah yang maha mulia. Tampillah dengan tampilan yang sangat indah, tampilan yang bagus, pakai mukna yang paling bersih. Jangan mukna udah 3 mulut kagak dicuci-cuci, sholat udah tai balangan, dipakai menghadap Allah, begitu direndam lele dumbo mabok semua. Kebangetan ya Ustaz nih. Dulu itu mah dulu ya. Sekarang mah ibu-ibu punya mukna banyak ya Bu ya. Banyakan mana baju kondangan sama mukna? Aku jujur, kondangan selemari, betul nggak? Tapi mukna cuma 2. Itu pun udah ada yang bolong. Kata malaikat, gua keplak pala lo tuh. Menghadap Allah yang jelek. Beli mukna yang paling bagus, betul nggak? Yang mahal. Kalau perlu sama mahalnya dengan pakaian kondangan, betul nggak? Kenapa? Kita menghadap Allah yang maha mulia. Ini baru cinta sama Nabi. Ya Tong ya. Tong ya. Ntar kalau ke masjid jangan pakai kaos doang. Bukan nggak boleh, boleh. Karena aurat laki-laki mah gampang, asal dengkul sama pusar ketutup, betul nggak? Sah secara fikih. Ya udah, kalau maunya begitu nggak bisa diatur musad. Udah besok hari Jumat lo pakai anduk aja ya. Iya, yang penting dengkul ketutup, sama pusar ketutup. Udah ke masjid, kalau perlu duduk sok terdepan. Paling orang bilang, ini manusia apa jin tomang sholat di depan ini. Jadi sholat itu bukan sekedar masalah fikih, tapi juga masalah akhlak. Akhlak ke manusia saja berakhlak, apalagi kepada Allah Subhanahu. Begitu, betul lah betul. Betul lah betul. Nah, minum lagi. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Banyak sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi kalau ke masjid pakai minyak wangi, saya jangankan sholat 5 waktu, sholat duha, sholat sunnah kalau nggak pakai minyak wangi, perasaan malu sama Allah karena sudah kebiasa. Ibu begitu nggak? Begitu nggak? Pakai siwak itu sunnah Nabi, betul nggak? Siwak nggak ada susah, gosok gigi. Masa sholat bangun tidur subuh nggak gosok gigi? Allah, bau jengkol kiri kanan, kagak nyaman, betul nggak? Jangan malu. Kalau bangun tidur gosok gigi dulu, baru ngambil air wud. Berangkat ke masjid yang laki-laki, berangkat ke musola yang laki-laki. Perempuan sholat di rumah karena abdolnya di rumah. Laki-laki abdolnya di masjid dan di musola. Laki-laki keren, laki-laki sejati, sholatnya di masjid bukan di rumah. Kalau sholat di rumah bukannya soleh, itu berarti laki-laki solehah. Laki-laki kalau pengen jadi laki soleh di musola. Kalau pengen jadi laki-laki solehah, sholat di rumah pakai rok. Betul? Karena Nabi nggak pernah sholat di rumah. Kalau sholat sunnah kata Nabi di rumah supaya rumah itu berkah. Tapi sholat 5 waktu di mas. Ini ceramah apa penataran ini? Masuk WC kaki kiri karena WC kotor, banyak setan, makan jangan lama-lama di WC. Masuk masjid kaki kanan karena masjid tempat yang terbaik di muka bumi ini. Keluar dari masjid kaki kiri dan baca doa, itu kan sunnah Nabi, betul nggak? Kenapa nggak dipakai bahas setiap hari ke masjid? Baca salawat dulu kalau masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Kalau ada waktu sholat tahiyatul masjid, betul nggak? Ini sunnah Nabi yang sehari-hari aja nggak dikerjain, gimana itu? Ya, betul nggak? Sudah, terakhir aja dah. Yang terakhir. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yaday. Yang ketiga yang tidak akan ketemu dengan Nabi dan tidak akan melihat wajah Nabi di surga. Sedih bener dah kalau nggak ketemu Nabi, betul nggak? Di dunia udah nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi di akhirat juga kagak ketemu. Kita kangen banget sama pacar, betul nggak ya? Sama darling. Wah begitu, ditunggu-tunggu, kagak datang, kagak ketemu. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Orang yang kita kangenin tapi nggak mau diketemuin. Betul betul. Nah, jadi kata Nabi, orang yang tidak akan ketemu dengan aku dan tidak akan melihat wajahku. Emang Nabi juga nggak pengen ketemu orang begini. Orang apabila disebut namaku, bisa Rasulullah, bisa Muhammad, bisa Ahmad. Nama Nabi banyak ya, Toha, Yasin, betul nggak?
Salatullah, salamullah ala Toha. Toha itu berarti Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Yasin. Ala Yasin maksudnya ala Nabi Muhammad. Kalau disebut namaku dia tidak membaca selawat, itu berarti dia orang pelit, medit, korek kuning. Hah? Pandat kuning? Oh, kok pandat kuning? Bulu? Bulu apa? Jadi orang apabila disebut namaku dia tidak membaca salawat kepadaku, kata Nabi, bakhil, pelit. Ya kan ya? Makanya tadi saya ulang supaya ibu baca salawat, supaya ibu tidak tergolong orang pelit. Paham ya? Nah, jadi mulai saat ini banyak baca salawat. Ya, banyak baca salawat. Karena ini tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu. Ada yang ngomong, nanya. Ya kan saya punya acara ngopi itu di YouTube, cari. Ya, YouTube Ponpes apa itu? Pondok Pesantren Darul Amanah ngopi gitu ya. Itu nanti ketemu situ. Ya, tanya jawab di situ ada jamaahnya ya. Ini besok malam Rebo besok ini udah setahun. Jadi ulang tahun besok, ya. Itu di sini nanti ada tanya jawab semuanya itu. Nah, ini saudara sekalian ada yang nanya, apa hukum baca selawat? Halo? Apa hukum baca selawat? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i mazhab kita. Ya, semua 4 mazhab itu ahlu sunnah wal, tapi di Indonesia kebanyakan pakai Imam Syafi'i. Membaca selawat wajib hukumnya di dalam sholat tidak baca selawat tidak sah menurut Imam Syafi'i. Makanya tadi saya katakan, untung walaupun sholat kita nggak sempurna, sholat kita tidak khusyuk, tapi karena ada baca selawatnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah dengan segala kekurangannya. Alhamdulillah. Jadi menurut Imam Syafi'i, sholat tidak baca selawat tidak sah. Makanya kita di dalam tahiyat akhir wajib baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Wajib. Tahiyat akhir itu wajib, nggak dibaca tidak sah. Yang kedua, salawat wajib di dalam khutbah Jumat. Tidak baca salawat tidak sah. Bagaimana kita nggak malu sama Nabi? Allah saja berselawat, betul? Surat apa itu? Al-Ahzab apa itu? Allah saja berselawat, para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi, bukan ala nabi ya, nggak ada haknya. Alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ini yang tukang Bilal saya kasih tahu. Ini kadang-kadang innallaha nggak ditahan lagi. Tahan. Setiap tasdid itu sama dengan mad tobi. Innallah, bukan innallaha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Saking mulianya tuh Nabi, Allah saja berselawat yang menciptakan Nabi. Betul nggak? Allah saja berselawat kepada Nabi. Artinya Allah mendoakan Nabi, Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi supaya Nabi terus mulia dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Dan malaikat pun selalu berselawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu hai orang-orang beriman, berselawatlah, bertaslimlah kepada Muhammad sallallahu. Fiilnya fiil amr, perintah, berarti selawat hukumnya wajib, terutama dalam sholat. Ini baca selawat bid'ah. Salawat bid'ah, kecuali salawat yang di dalam sholat saja, salawat Ibrahimiyah, lain bid'ah. Kok baca salawat bid'ah? Wajib, Nabi saja berselawat, Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Masa kita umat ngaku cinta nggak berselawat, betul nggak? Malum nggak kira-kira? Ayo, jadi kalau kita cinta sama Nabi, banyak menyebut nama Nabi. Man ahaba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang cinta sesuatu, banyak menyebut namanya. Cinta dunia, setiap hari yang diomongin dunia. Cinta kepada Allah, setiap hari zikir kepada. Cinta kepada Nabi, setiap hari menyebut nama. Bagaimana menyebut nama Nabi? Baca sholawat.
Ayo baca salawat sebagai penutup. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Afataya jiratal alamin ya wailal judi wal arami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ayo semua. Syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alamin ya wailal judi wal karami. Sekali lagi ya Rasulullah salam alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Al-Fataya jiratal alamin ya wailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada ruhnya Nabi besar Muhammad, dan nanti kita di akhirat dikenal oleh Nabi, ditandai oleh Nabi, dan kita insya Allah mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal. Barang siapa yang baca salawat 1 kali dibalas oleh Allah 10. Alhamdulillah. Kalau baca 10 kali berarti dibalas 100. Alhamdulillah. Loh kalau baca 1000 kali 10, Masya Allah. Banyak apa banyak? Makanya jangan pelit-pelit sama Nabi ya Bu ya. Sedekah duit yang gak punya. Banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal, cuman 3 sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Ada 3 yang tidak akan melihat wajah Nabi, ketemu dengan Nabi nanti di akhirat. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang. Al-aku liwalidayhi. Jadilah berbakti kepada kedua orang supaya ketemu dengan yang kedua. Wattariku lisunnati. Orang yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak melihat wajah Nabi, orang yang meninggalkan sunnah. Ayo mulai saat ini hidupkan sunnah Nabi dari yang kecil-kecil. Yang ketiga, orang yang tidak akan melihat wajah Nabi, orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Ya, banyak baca salawat. Kalau 3 hal ini yang kita tinggalkan, kita lakukan kebalikannya, insya Allah nanti kita masuk surga di belakang Nabi, di belakang para sahabat, dan kita mendapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Mari kita baca Fatihah, kita doakan anak-anak kita yang hadir semuanya ini kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua juga ibu-ibu yang hadir atau calon ibu, mudah-mudahan jadi istri yang solehah. Yang kemudian bapak-bapak yang hadir atau calon bapak, insya Allah menjadi nanti bapak yang saleh, menjadi imam yang baik, yang bisa menuntun istri dan anak-anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.